Perkenalkan, nama saya Merlin Widya, saya dari PJJ S1 Akuntansi Universitas ISI Berasia. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai kopi tuku yang akan saya jelaskan pada slide berikut ini. Adapun presentasi ini adalah bertujuan untuk memenuhi UAS Pendidikan Kewirausahaan. Baik. Nah, sebenarnya kopi tuku itu apa sih? Kopi tuku itu sebenarnya didirikan pada tahun 2015 oleh Andanu Prasetyo. Nah, fokusnya sebenarnya apa kopi tuku ini? Fokus pada model grab and go dengan menu adalah menu andalannya itu adalah kopi susu tetangga. Kombinasi sebenarnya kopi dan gula aren yang sederhana. Nah, visi misinya sebenarnya adalah menyajikan kopi dengan kualitas lokal, harga terjangkau dan mendukung petani aren. Nah, coba kita lihat dari segi data penjualan dan keuangan. Kita lihat pertama itu volume penjualan. Nah, rata-rata pergerainya itu kurang lebih 830 cup per harinya. Nah, kalau dihitung-hitung omset harian dari harga yang tertera itu berkisar 16 juta per gerainya. Nah, dengan total outlet kalau dikira-kira 60 gerai di Indonesia. Jika kita kalikan aja nih, 60 gerai dikali 50.000 untuk satu cupnya, maka dapat disimpulkan sebenarnya omset harian dari kopi tuku itu mencapai 1 miliar per hari. Atau kalau kita hitung-hitung, jika 365 hari dalam satu tahun, berarti ada 365 miliar per tahun omset dari kopi tuku. Nah, coba kita analisis margin dan labanya. Margin bersihnya anggaplah 20%, kemudian berarti kalau kali-kalian matematikanya kita mendapatkan omset, kita mendapatkan marginnya itu 73 miliar. Berarti sekitar 20% lah dari 365 miliar. Nah, apa sih sebenarnya keberhasilan dan kelebihan yang ditonjolkan oleh kopi tuku? Yang pertama, model take away-nya sangat efisien, antriannya cepat karena dia tidak menyediakan ruang tunggu atau tempat duduk. Nah, kemudian dia konsisten akan menu kopi susu tetangga yang viral itu. Nah, sebenarnya itu viral ketika Pak Jokowi minum itu dan menjadikan itu sebagai kan populer. Nah, kemudian dampak positif sosialnya apa? Nah, berarti karena tadi dia memajukan petani gula aren, nah makanya omset petani gula aren otomatis meningkat. Nah, ekspansinya itu sebenarnya non-franchise. Dia itu mengelola sendiri tanpa membiarkan toko-toko lain membuka outlet secara franchise. Sehingga sekarang kalau di Indonesia itu sekitar 60 gerai sampai pada akhir 2024. Nah, itu semua di bawah kendali pusat. Kemudian, apa sih kendala dan tantangan dari kopi tuku itu sendiri? Yang pertama, persaingannya ketat. Banyak kompetitor lokal seperti Kopi Kenangan, Janji Jiwa, dan lain-lain yang berekspansi dengan cepat serta promosi yang besar karena mereka memakai franchise. Kemudian, kendala yang kedua itu sebenarnya dia ketergantungan pada satu produk. Karena jenis kopi susu dan menu yang mereka tonjolkan itu adalah kopi susu tetangga yang secara dominan akan membuat sebenarnya pasar itu jenuh karena seperti tidak ada inovasi. Kemudian yang ketiga itu pertumbuhannya terbatas karena ekspansinya itu tidak secara franchise. Nah, semua gerai itu dikelola oleh pusat sehingga ekspansinya itu tidak secepat dan seefisien franchise lainnya. Kemudian ada keluhan layanan yang mengatakan kecepatan pelayanannya itu dan kenyamanan tempatnya itu agak belum optimal. Kemudian adaptasi digital yang kurang cepat. Nah, belum secepat pesaing yang tadi yang memiliki aplikasi, sistem poin dan pemesanan online seperti franchise kopi lainnya. Kemudian adanya fluktuasi biaya bahan baku. Ya, karena tadi dia menggunakan utamanya itu gula aren ya dan susu segar, ya fluktuasi biayanya itu semakin beragam sehingga marginnya itu sebenarnya bisa tertekan. Oke, selanjutnya apa sih peluang pengembangan bisnis kopi tuku di masa depan? Yang pertama itu sebenarnya bisa mengekspansi wilayah karena misalnya dengan kopi tuku membuka outletnya di kota-kota besar dan merambah ke pasar luar negeri, ASEAN ataupun Korea Selatan itu dapat meningkatkan omset. Kemudian sebaiknya kopi tuku bisa lebih menginovasi menu. Nah, misalnya menambah menu varian musiman atau minuman non kopi lainnya ataupun produk kolaborasi dengan artis-artis misalnya. Kemudian digitalisasi layanan. Nah, bisa saja sih sebenarnya kopi tuku itu mengembangkan aplikasi, sistem loyalty dan pemesanan secara online. Nah, kemudian
Untuk produk retail dan merchandise seperti franchise lainnya itu mungkin meluncurkan kopi bubuknya atau yang kopi siap minum untuk dijual, ataupun merchandise resmi seperti yang kita ketahui Starbucks dan lain-lainnya. Kemudian aktivasi komunitas dan brand lokal. Nah, gelar event komunitas itu bisa, atau seperti edukasi kopi ataupun kampanye lokal seperti kepada petani gula aren dan petani lainnya. Kemudian seperti collab mungkin dengan artis-artis di Indonesia yang membuat kopi tuku menjadi semakin terkenal, mungkin gitu, dan lain sebagainya. Nah, refleksi pribadi terkait bisnis kopi tuku ini, jadi saya melihat itu sebenarnya kopi tuku itu sebagai bisnis lokal yang tumbuh dengan jujur dan konsisten serta menjaga kualitas. Nah, penggunaan bahan lokal seperti gula aren menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan pemberdayaan petani kopi aren. Kemudian, memang sih belum sepraktis brand besar secara digital, tapi Tuku tetap unggul dan menjaga identitas dan rasanya, karena kita bisa lihat ekspansinya itu bukan melalui franchise, melainkan dikontrol langsung oleh pusat. Itu secara tidak langsung akan menjaga nilai, konsistensi, dan kedekatan dengan pelanggan. Sehingga menurut saya dari semua ini kesimpulannya itu Kopi Tuku sebenarnya memberikan inspirasi bahwa bisnis yang otentik dan punya cerita yang kuat bisa bertahan dan berkembang asalkan tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.